Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Ibu Dini. Nah, kita masih melanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang malaikat selalu bersamaku. Jadi subtemanya malaikat selalu bersamaku. Materi beriman kepada malaikat Allah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Nah, apa saja tujuan pembelajaran itu? Yuk, mari sama-sama Anda simak. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian, Anda juga harus mampu menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan mampu menganalisis hikmah beriman kepada malaikat Allah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ada 3 hal yang harus Anda kuasai setelah kita mempelajari materi beriman kepada malaikat Allah. Baik, nah sebelum kita masuki materi lanjutan dari minggu lalu, Ibu akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait materi minggu lalu yang Ananda belum paham. Jadi ada teman kita bertanya nih, Bu, apakah orang non-muslim wajib beriman kepada malaikat Allah? Dan apakah mereka mempercayai malaikat? Oke. Nah, baik, kita akan bahas sama-sama. Baik, pertanyaan dari teman kita, Bu, tadi tentang non-muslim wajibkah, Bu? Tidak ya. Baik, jawabannya adalah tidak. Jadi beriman kepada malaikat Allah ini khusus umat muslim di dunia. Jadi ini adalah ajaran Allah hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi ketika nanti non-muslim tersebut masuk ke ajaran Islam, barulah dia wajib mengimani yang 6 rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Jadi perihal pertanyaan tersebut, Ibu rasa sudah terjawab bahwa khusus untuk orang Islam saja di belahan dunia, yaitu khusus orang Islam untuk beriman kepada malaikat Allah dan rukun iman yang lainnya. Oke, baik, itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ada teman-teman kita juga bertanya, teman Anda juga bertanya kepada Bu, apa sih bedanya dalil nakli dengan akli? Nah, sebenarnya Ibu sudah menjelaskan. Jadi kemarin itu kan Ibu udah jelaskan di slide kita di materi sebelumnya. Dalil nakli itu adalah perkataan Allah, artinya wahyu Allah yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil nakli itu? Al-Qur'anul Karim. Semua yang tercatat dalam Al-Qur'an itu adalah dalil nakli artinya, yaitu langsung perkataan dari Allah, wahyu Allah langsung. Selain firman-firman Allah, dalil nakli itu juga berdasarkan dari hadis Rasulullah. Jadi dalil nakli itu yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan akli itu berasal dari pemikiran manusia. Pertanyaan teman yang lain, nah ada nih yang bertanya, Bu, apakah beriman kepada malaikat Allah termasuk juga beriman kepada Allah? Ya sudah pasti ya, karena beriman kepada malaikat Allah, sedangkan malaikat itu adalah punya siapa? Punya Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita sudah pasti beriman kepada ketika kita sudah beriman kepada malaikat Allah, sudah pasti kita beriman kepada Allah. Kenapa? Karena siapa malaikat itu? Ialah ciptaan Allah. Nah, jadi sekarang tergantung pribadi Ananda masing-masing. Apakah Ananda sudah beriman kepada malaikat Allah hanya di bibir saja, di hati saja, atau mengamalkan dengan mencerminkan sifat-sifat malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu balik kepada Ananda sekalian. Baik, Ibu rasa cukup terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman kita. Kita masuki materi lanjutannya, yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tugas malaikat. Di kemarin kita sudah memahami tugas malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang wajib diimani itu ada 10. Tetapi sebenarnya malaikat Allah itu sangat banyak ya, dan hanya Allah yang tahu. Jadi ada 10 yang wajib kita imani. Yang pertama, malaikat Jibril, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid,
Malik, Ridwan. Nah, jadi setiap malaikat itu mempunyai tugas masing-masing. Namun selain tugas yang pokok tadi, ada tugas lain yang dilaksanakan oleh malaikat-malaikat Allah. Apa itu? Yang pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nah, untuk yang poin kedua ini khusus malaikat Jibril. Kemudian meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Kemudian mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian menolong manusia dengan memintakan ampunan kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Yang ketujuh, membantu meningkatkan rohani manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi selain tugas-tugas yang khusus tadi, ada tugas-tugas yang umum yang malaikat Allah juga melaksanakannya. Nah, jadi ingat, ada poin yang menarik di dalam tugas-tugas malaikat ini yang perlu Anda ketahui, yaitu menolong manusia dan meminta ampun kepada Allah. Jadi bayangkan saja, malaikat tersebut meminta ampunkan kepada Allah atas perbuatan-perbuatan kita. Luar biasa sayangnya malaikat kepada kita. Luar biasa juga Allah begitu perhatian kepada manusia, kepada hambanya, sehingga diutusnya lah malaikat-malaikat tersebut untuk mengawasi kita, memberikan rezeki kita, dan lain sebagainya. Baik, selain kita lanjut. Kemudian, apa sih tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat Allah? Nah, jadi tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat Allah, pasti dia mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, mematuhi ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan melaksanakan syariat Islam. Nah, jadi mentaati Allah dan Rasulnya ini apa? Yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga mengamalkan segala dakwah-dakwah yang telah dibawa Rasulullah kepada kita. Kemudian apalagi tanda orang yang beriman? Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi orang yang mempersekutukan Allah itu disebut orang musyrik, sedangkan perilakunya, perbuatannya itu disebut syirik. Jika ada seseorang yang menyembah selain Allah, menyembah patung, berhala, dan lain sebagainya, itu disebut perbuatan syirik. Di perbuatannya adalah perbuatan syirik, sedangkan si pelaku, orangnya tersebut adalah orang yang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Sebaiknya semoga kita dijauhi dari sifat-sifat tersebut. Kemudian mematuhi ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jelas ya, di Al-Quran itu sudah banyak sekali dijelaskan Allah dengan detail apa saja yang harus kita kerjakan sebagai hambanya di muka bumi ini, dan melaksanakan syariat-syariat Islam. Baik, selanjutnya tentang perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah. Apa saja perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah tersebut? Bagaimana perilakunya? Nah, yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah telah menjelaskan baginya, yaitu baginya kepada manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung baginya selain Dia. Artinya apa? Selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Artinya Allah sudah mengirimkan malaikatnya untuk mengawasi kita secara bergiliran, baik dari depan maupun belakang, dan menjaga kita atas perintah Allah. Jadi, dan juga dalam surah Ar-Ra'd ini Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum jika mereka tidak mau merubah diri sendiri. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak ikhtiar, maka Allah tidak akan membantunya, Allah tidak akan menghendaknya. Kecuali kalau kita menginginkan sesuatu, kita berikhtiar lalu berdoa, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan tersebut. Ini maksud dari ayat tersebut,
kita tuh harus berhati-hati, selalu bersikap mawas diri. Mawas diri itu kita harus was-was, karena semua yang kita lakukan pasti dilihat oleh malaikat rakib dan atid. Pasti akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid, mana perbuatan baik kita, mana perbuatan buruk kita. Bahkan hanya niat saja itu sudah dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Jadi hati-hati dalam bertingkah laku. Kemudian selalu berbuat positif. Jadi kita harus melakukan aktivitas aktivitas yang positif, yang berbuah kebaikan. Karena apa? Karena nanti setiap apapun yang kita lakukan tadi dicatat oleh malaikat, kemudian dihisap di akhirat. Ketika nanti sudah dihisap, luar biasa. Apabila ternyata lebih berat timbangan keburukan kita, siap-siaplah kita bertemu dengan malaikat-malaikat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk yang ketemu dengan malaikat-malaikat ya, Anda sekalian. Kemudian apalagi? Menghiasi diri dengan akhlak mulia. Jadi seorang yang beriman kepada malaikat itu pastilah dia memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa saja perilakunya? Ia berperilaku baik, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi akhlak karimah lah harus selalu kita hiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Udah pasti kan? Mana-mana Anda pasti semua sudah mumayyiz, sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pastilah sudah mengerti apa saja perintah Allah dan apa saja yang dilarang Allah itu harus ditinggalkan. Oke, baik. Yang kita selanjutnya kita akan lihat tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Apa saja hikmah beriman kepada malaikat Allah? Yang pertama yaitu menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terus apalagi? Menambah rasa syukur kita kepada Allah. Karena melalui malaikat-malaikat Allah memberikan perhatiannya, kemudian untuk mengawasi kita serta memberikan manusia yang banyak sekali karunia. Apalagi? Menumbuhkan sikap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menyadari keberadaan malaikat yang sangat patuh kepada Allah sehingga kita malu dan takut untuk melanggar perintah Allah. Kemudian menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Walaupun tidak dilihat orang, tapi kita yakin bahwa malaikat selalu mencatat setiap amal manusia. Yang terakhir yaitu semakin giat berusaha. Artinya kita semakin giat berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan Allah melalui malaikat jika tidak ada usaha. Nah, itu dia. Selain itu, banyak sekali hikmah beriman kepada malaikat Allah. Jadi masih bisa Anda kaji dari sumber yang lain. Apa saja sih beriman kepada hikmah beriman kepada malaikat Allah? Sangat banyak ya. Ini secara umum. Jadi baik, Ibu rasa cukup sekian yang materi kita kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.